Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas tentang project management. Ini mungkin versi simpelnya. Nah, kita akan contohkan project ini untuk properti, misalnya renovasi sekolah gitu ya. Nah, di sini ada rencana anggaran biayanya. Jadi mungkin ini contoh kalau mau renovasi itu apa yang dibutuhkan. Nah, di sini ada keterangan apa yang akan nanti mungkin dibeli. Ini yang pendukungnya. Kemudian biaya-biaya operasional, misalnya ya biaya tukang, perizinan dan lain-lain. Kemudian karena ini akan direcord juga secara budgetnya, berarti kita perlu mapping ke akun apa. Misalnya kalau material nanti masuk ke akun biaya material, yang lain nanti ada manpower, desain dan lain-lain. Ini harga planningnya, ini quantity rencananya, kemudian subtotalnya sekian. Sehingga kalau menurut rencana nanti biayanya akan senilai sekian, kemudian misalnya nilai projectnya sekian, sehingga kurang lebih nanti marginnya sekian, seperti itu. Nah, karena ini nanti project management, berarti kita juga bisa merecord terkait dengan aktivitasnya. Dari project ini aktivitasnya apa, misalnya mengurus perizinan, kemudian membuat set plan atau drawing desain dari apa yang akan direnov, kemudian pembelanjaan material, manpower mapping dan lain-lain. Nah, sini ada biaya atau enggak, kemudian estimasinya berapa lama, kalau dalam jam berapa, misalnya kalau jam itu dikalikan dengan 8 gitu ya. Nah, ini contoh kasusnya. Kemudian step yang akan dilakukan yaitu memasukkan atau mengikuti step yang ini ya. Pertama kita akan setup projectnya di Odoo ya. Jadi Odoo yang akan kita pakai adalah Odoo versi 16. Nah, untuk versi lain nanti tinggal menyesuaikan. Nah, ini contoh aja. Contohnya ini Odoo 16 community. Di sana sudah diinstal beberapa aplikasi bawaan ya, tinggal diinstal aja. Misalnya ada sales, accounting, inventory, purchase, timesheet, project, employee, seperti itu. Kita mulai aja step-step yang akan dilakukan. Yang pertama, project setup. Nah, ini sebenarnya boleh juga dimulai dari sales ya. Dari sales nanti baru projectnya akan otomatis dibuat. Nah, misalnya saya langsung aja dari project setup dulu. Kita masuk ke Odoo, login. Misalnya di sini udah di setting-setting ya, tinggal dijalankan aja. Pertama kita ke project. Nah, ini adalah list project yang dihandle oleh sistem ini atau perusahaan ini. Misalnya kalau ada project baru, kita tinggal create project di sini. Misalnya kita sesuaikan dengan sampel yang di sini ya. Project renovasi sekolah. Oke, kemudian kita create. Nah, kalau secara bawaan ini akan diarahkan untuk membuat list atau stage dari aktivitas kita itu apa saja. Misalnya kita biasa paling simpel tuh buat yang pertama to do, list pekerjaan yang akan dilakukan, kemudian yang sedang dikerjakan gitu ya, misalnya doing, kemudian yang sudah selesai dilakukan, misalnya done, seperti itu. Nah, ini kalau di project management kan paling minim itu seperti ini, apa yang akan dilakukan, kemudian yang sedang dilakukan, yang sudah dilakukan. Nah, ini dari segi aktivitasnya. Kita kembali ke project. Nah, project yang ini ya. Kemudian di sini kita bisa setting
yaitu tasknya apa saja, pekerjaannya apa saja, atau kita setting dulu milestone-nya. Milestone itu kayak target-target dari project kita itu seperti apa. Misalnya ada beberapa fase 1 atau persiapan, nanti deadline-nya misalnya di 1 minggu. Kemudian nanti ada lagi fase 2. Fase 2 itu mungkin mulai proses pengerjaan nanti sampai tanggal sekian. Kemudian nanti ada lagi misalnya fase 3, yaitu penyelesaian atau finishing, atau nanti sampai serah terima gitu. Nah, ini silakan deskripsikan. Kemudian dari project ini kita bisa langsung masukkan ya pekerjaannya. Misalnya kita ambil yang di sini. Yang pertama mengurus perizinan, nanti diasign ke siapa? Misalnya Agus. Nah, di sini kita langsung bisa edit, misalnya di fase 1 gitu ya. Kemudian deadline-nya harusnya selesai di tanggal 8. Kemudian timesheet-nya kita setting berapa lama akan mengerjakannya gitu, planningnya atau rencananya. Nah, misalnya di sini kan 16 jam. Nah, kita setting aja di sini 16 itu. Oke, seperti itu. Kemudian kalau ada lagi ya kita tinggal tambahkan lagi new. Nah, ini misalnya yang kedua adalah set plan, diasign ke Joko. Nah, ini di fase pertama misalnya. Kemudian deadline-nya harusnya di tanggal sekian. Nanti timesheet-nya kita setting, planning alokasi pengerjaannya berapa lama. Tuh, misalnya 32 jam. Seperti itu. Kalau ada lagi tambahkan lagi. Misalnya yang ketiga pembelanjaan material. Nah, pembelanjaan material di fase kedua misalnya nanti dilakukan oleh ini, targetnya tanggal sekian misalnya. Kemudian lama plan atau rencananya 40 jam, begitu seterusnya. Nah, ini intinya dari semua pekerjaan yang akan dilakukan ini ditambahkan itu. Nah, ini saya tambahkan dulu. Ini fase 2 misalnya. Tambahkan lagi. Ini proses renovasi fase kedua. Nah, nanti deadline-nya misalnya sampai tanggal 26 gitu ya. Kemudian kita tambahkan lagi. Nah, ini proses finishing di fase ketiga. Deadline-nya tanggal 27 atau 28. Nanti planningnya selama 24 jam. Kemudian nanti ada tinggal aktivitas serah terima. Nah, ini kita tambahkan. Ini di fase yang ketiga, administrator, deadline-nya tanggal 29. Nah, ini timesheet-nya, planningnya 8 jam. Oke, seperti itu. Nah, ini dari segi aktivitas pekerjaan dari proyek ini. Nanti dari sini kita sudah bisa mengetahui berapa sih alokasi manpowernya, kemudian berapa jumlah pekerjaannya, atau berapa total jamnya, atau bagaimana progresnya dan lain-lain. Nah, ini bisa di monitoring atau bisa di cek di sini. Atau kalau mau ke
detail dari pekerjaannya. Oh ini nggak ada. Oke, seperti itu ya. Jadi ini dari segi aktivitasnya. Nanti masing-masing yang ditunjuk ini tinggal login kemudian mengerjakan proses tersebut gitu. Oke, itu sampai di kita project setting. Kemudian kita perlu setting budget untuk project ini, yaitu kita coba masukkan rencana biaya di sini ke dalam sistem Odoo. Nah, kita menggunakan project management. Berarti perlu masuk ke accounting. Kemudian di sini kalau kita cek itu seharusnya sudah ada analytic account sesuai dengan project kita, ya ini. Nah, analytic account ini yang akan dipakai sebagai cost center atau pos biayanya. Yang pertama kita lakukan adalah kita perlu setting budgetary position. Nah, ini di sini kita tentukan akun apa saja yang akan bisa di mapping ke budgeting. Nah, setelah itu baru ke budget. Nah, di sini kita buat misalnya RAB untuk project sekolah yang tadi. Nah, ini periodenya kapan? Misalnya dari tanggal 6 sampai 1 bulan, tanggal 29 misalnya. Ini misalnya ya. Kemudian detail budgetnya atau rencana biayanya apa. Nah, kita melihatnya per akun atau per pos biaya ya. Misalnya untuk material utama yang ini totalnya kan 19 juta sekian. Nah, berarti di sini kita tinggal tambahkan. Nah, ini udah di setting-setting ya, tinggal dimasukkan material berapa gitu. Nah, seperti itu. Nah, biar cepat saya copy aja dari ini. Kita ganti projectnya sekolah. Setting tanggalnya. Kemudian ini sesuaikan dengan project yang tadi. Nah, seperti ini. Jadi kita setting budget-budget untuk misalnya yang ini ya, material, biaya material totalnya 19 juta. Tadi di sini material 19 juta. Nah, di sini kita planningkan karena ini biaya kita setting minus aja karena nanti biar relevan gitu ya. Kemudian yang lain kayak keperluan ini sekian. Kemudian manpower sekian, begitu seterusnya ya, kita simpan. Kemudian kalau sudah confirm, nah ini adalah rencana biaya atau kita bisa sebut budget untuk project ini gitu ya. Jadi totalnya nanti 38, sekian. Ini 38 enggak kelihatan ya, 38,180 udah sesuai dengan yang di Excel. Nah, ini tinggal di approve. Jadi dari segi RAP nya sudah di approve, budgetingnya sudah di approve. Nah, itu settingan untuk RAP atau rencana biaya. Nanti kita bisa monitoring di budget analisis. Jadi contoh ini yang project sekolah. Di sini yang disetting tadi biaya-biaya ini untuk cost center ini dari periode sekian sampai sekian, yang diplanningkan sekian. Nah, nanti aktualnya berapa di sini?
Mungkin kita filter aja ya, sekolah, kita favoritkan. Nah, nanti ketika ada biaya yang sudah terpakai di sini praktikal ramalannya akan masuk. Nah, teorinya ini sesuai dengan kalau periode sekian sampai sekian tuh seharusnya berapa. Nah, ini achievementnya atau pencapaian dari rencana biaya seperti itu. Nah, RAB ini sebenarnya bisa juga dipakai untuk target penjualan ya. Selain biaya nanti juga bisa penjualan. Nah, dalam hal ini kita baru bahas yang biayanya aja. Oke, itu step memasukkan atau setting budget. Kemudian produk-produk yang nanti akan ditransaksikan, mungkin ada pembelian barang dan lain-lain, itu dimasukkan ke master data. Misalnya tadi di sini kita punya list produk-produk ini. Nah, ini udah saya masukkan. Jadi nanti ada di produk. Kita bisa set di sini atau di purchase juga bisa produk. Nah, contohnya ini kita bisa produk kategorinya grup. Nah, ini material-material yang dibutuhkan dalam aktivitas project tersebut. Misalnya nih ada nama barang, dia di purchase. Nah, ini biar langsung ke biaya kita setting consumable. Kemudian di sini ada settingan akunnya kemana. Seperti itu. Nah, setelah produk-produknya dimasukkan ke sistem, baru nanti kita setting employee-nya yang terlibat, kemudian milestone sudah, tak sudah. Nah, sekarang masuk ke tahap kedua, yaitu bagaimana kita merecord pekerjaan dan timesheet-nya. Nanti masing-masing karyawan yang ditunjuk itu akan mengetahui, kita cek di project, kemudian project ini kita klik. Nah, aktivitas ini sudah diplanningkan, tinggal dikerjakan. Misalnya yang pertama tadi mengurus perizinan. Nah, ini ketika sedang dikerjakan, kita geser ke list doing, artinya sedang dikerjakan. Nah, setelah digeser ke stage doing, berarti nanti kita catat aktivitas yang sudah dilakukan sama Agus itu apa. Nah, ini misalnya kalau kita input oleh admin, ya diisinya di sini. Tapi kalau diinput oleh user bersangkutan, si Agus, ya dia tinggal login aja ke sistem itu. Nah, kegiatannya deskripsikan di sini, misalnya sudah dilakukan apalah intinya. Nah, kemudian berapa lama dia melakukan pekerjaan tersebut. Misalnya ini sudah 10 jam, sudah sehari lebih gitu. Nah, secara alokasi waktu ini sudah 63% dari planning lamanya pengerjaan tersebut. Gitu. Nanti kalau ditambah lagi kapan dia melanjutkan, oke, beres misalnya. Ternyata butuh waktu berapa? 7 jam misalnya. Nah, ini kan berarti lebih dari ini ya. Nah, nanti ini ada remainingnya jadi minus kalau nggak sesuai. Nah, kalau sesuai kan berarti di sini 6. Berarti ini udah sesuai dengan waktu yang dialokasikan. Seperti itu. Ini cara merecord timesheet-nya. Nah, timesheet ini nanti kalau di jasa yang bisa ditagihkan nanti ya bisa ditagihkan. Tapi kalau misalnya ini hanya pekerjaan, untuk merecord berapa lama ya cukup dengan seperti ini. Oke, seperti itu. Jadi dalam pengerjaan ini waktunya sudah dikonsum semuanya dan sudah dikerjakan. Kalau sudah selesai kita geser ke sini. Nanti sebenarnya lebih detailnya ada activity, ada kalender dan lain-lain. Tapi minimal secara aktivitas seperti itu. Nah, jika ada dokumen ya tinggal dilampirkan dokumen yang bersangkutan apa. Misalnya kita ambil contoh dokumen ini. Nah, setiap dokumen yang dilampirkan di pekerjaan nanti sebenarnya kita bisa ngetrace dari
activity tersebut. Apa aja dokumennya. Tadi belum diupload, udah ini ya. Nanti bisa di preview juga. Seperti itu. Oke, ini kalau sudah dikerjakan berarti selesai. Kemudian nanti apalagi misalnya desain gitu. Siapa yang mengerjakan, berapa lama gitu. Nah, ini cara merecord pekerjaan atau timesheetnya. Nah, ini bisa real time, bisa juga nanti admin yang menginput secara manual, tergantung bagaimana kita akan mengimplementasikan sistem seperti itu. Nah, dari aktivitas ini nanti kita bisa monitoring secara grafik, secara analisis dan lain-lain, berapa yang sudah dilakukan, berapa yang belum gitu, atau direcord dari progresnya, yaitu progresnya berapa, sudah selesai atau belum, atau persentase atau yang lainnya. Jadi bisa di monitoring. Oke, itu untuk merecord task dan timesheet. Kemudian bagaimana kalau kita merecord biaya-biaya yang timbul dari pekerjaan atau dari aktivitas project ini gitu. Nah, ini kita bisa pertama misalnya ada biaya ya. Tadi kalau kita contohkan di sini kan ada pengurusan biaya, kemudian ada drawing gitu. Nah, kalau dokumennya melalui PO ya kita buat PO di sini. Misalnya ada kita jasa drawing ke vendor ABC, dimasukkan di sini. Nah, yang penting adalah kita harus memasukkan analitik dari project ini. Misalnya tadi kan terkait dengan renovasi sekolah gitu. Nah, berapa rencana biayanya? Nah, kita acuan standarnya kan di RAB. Misalnya di sini tadi untuk drawing mana ada nggak? Nah, tidak ada ya. Oh, ini desain itu 1 juta. Nah, kalau sesuai aktual ya berapa? Misalnya drawingnya itu bukan 1 juta tapi misalnya berapa, kita input aja. Misalnya di nego dapat 900 gitu, 900.000. Nah, seperti ini. Kemudian kita confirm. Nah, PO-nya bisa kita rilis, bisa kita print, kemudian kita sampaikan ke vendor terkait dengan konfirmasi bahwa kita akan mengadakan order untuk drawing tersebut. Nah, intinya misalnya ketika sudah diselesaikan, nanti kan akan diterima pekerjaannya, kemudian divalidate. Nah, kemudian di sini nanti kita terbitkan tagihan. Jadi kita menerima tagihan, tinggal kita sesuaikan di sini. Nah, kalau drawing misalnya kita masukkan ke biaya desain atau apa. Nah, ini tergantung konfigurasi ya. Intinya pada saat kita menginput tagihan dari aktivitas project ini, kita harus menambahkan analitik sesuai dengan project yang dimaksud. Nah, misalnya kita confirm. Nah, ketika sudah dikonfirm, maka secara tagihan sudah valid masuk ke kita, sehingga secara analitik dari project management atau dari budget project tersebut nanti kita bisa cek misalnya di budget analisis. Nah, untuk RAB sekolah tadi ini biaya desainnya sudah aktualnya sudah tercatat, yaitu sebesar tadi 900.000. Sehingga kalau secara teorikal kan mungkin kalau ini di breakdown waktunya ya sekian, tapi sebenarnya ini masih sesuai dengan planning bahwa satu project ini 1 juta gitu, biaya aktualnya 900, seperti itu.
Oke, itu cara merecord biaya-biaya yang timbul dari pekerjaan project. Nanti bisa menggunakan PO, bisa menggunakan expense, bisa langsung ke bill gitu ya. Jadi kalau misalnya tanpa PO, kita langsung ke bill juga bisa. Masuk bill, kemudian kita create, misalnya vendornya material. Nah di sini kita masukkan pembelian apa saja gitu. Misalnya tadi ada ini kuantitinya berapa. Nah yang penting di sini kita harus mapping ke project yang mana gitu. Nah misalnya untuk yang biaya ini yang ukuran 5 meter itu harusnya harganya 800, belinya 9 gitu. Nah ini nanti belinya berapa, misalnya belinya cuma 1, harganya sekian. Nah, kalau sudah oke, tinggal kita confirm. Nah dari aktivitas pembelian atau tagihan yang masuk ini, kalau kita cek lagi di budget analisis, itu akan ditampilkan berapa budget yang sudah dipakai. Nah seperti ini. Nah ini sudah masuk biaya material project yang diplanningkan 19 juta sekian, sudah terpakai sekian gitu. Begitu seterusnya. Oke, itu untuk bagaimana merekod biaya. Kemudian ketika kita akan melaporkan project, kita bisa melihat di project management. Kemudian di sini kita pilih project update. Nah di project update ini nanti kita bisa melaporkan pekerjaan dari project ini atau progres project ini seperti apa gitu. Nah di sebelah kiri itu sudah ditampilkan statistik dari project tersebut, yaitu berapa PO atas project ini, kemudian berapa cost yang dikeluarkan, totalnya berapa, marginnya berapa. Nah di sini kan baru biaya-biaya karena kita belum ada tagihan ke customer terkait dengan project ini. Jadi ini baru biaya. Kemudian secara milestone, fase-fasenya sudah kelihatan di sini. Ini statistik terkait dengan project. Nah kalau mau melampirkan update atau melaporkan, kita klik new atau create project update. Misalnya laporan fase 1. Nah ini statusnya apa, misalnya on track atau off track atau on hold gitu. Nah ini untuk laporan. Nah, kemudian perkiraan berapa persen, misalnya ini sudah 20% gitu, tanggal sekian kita laporkan. Kemudian summary-nya apa, nanti kita tuliskan di sini, misalnya sudah mengurus perizinan, kemudian apalagi dan lain-lain. Nah, data statistik di sini itu berdasarkan dari data-data yang tadi di project. Oh, ternyata sekian. Nah, ini template ya, jadi bisa diedit. Kalau sesuai aktual ya seperti ini. Kemudian milestone-nya ini bisa checklist dan lain-lain. Intinya di sini kita jelaskan statistik atau keadaan update project kita simpan. Nanti kita bisa cek di sini kapan kita melaporkan, statusnya bagaimana gitu. Nah kalau ada lagi nanti di sini akan ke bawah akan ada. Nah, ini statistik yang tadi. Oke, itu cara melaporkan progres dari project. Nah ini mungkin nanti tinggal tambahkan print out atau email sehingga email ke klien atau ke customer. Nah kemudian bagaimana kalau kita merecord profit atau order penjualan atau invoice customer di project, kan ini baru biaya-biaya. Nah misalnya dari aktivitas project tersebut kita akan menagih ke customer gitu ya. Tadi customernya siapa, kita cek dulu ke setting. Oh ini belum dipilih, misalnya ke yayasan, planningnya tanggal sekian sampai tanggal sekian. Oke, ini sudah.
Kemudian kita masuk ke langsung ke order penjualan, bisa langsung ke invoice, bisa. Misalnya kita ke invoice langsung, customer invoice, kita buat invoice ke Yayasan Sekolah Maju atas renovasi yang kita sedang kerjakan. Nah, misalnya kita setting, kemudian di sini dimasukkan tadi apa? Misalnya jasa renovasi produknya. Nah, ini disebutkan payment ke berapa, atau intinya ini yang akan tampil nanti di tagihan ya. Jasa renovasi sekolah. Seperti itu. Nah, jangan lupa di sini analitiknya adalah sesuai dengan project yang tadi. Nah, berapa? Misalnya ditagihkan 100 juta gitu. Oke, kita confirm. Nah, invoice ini kita bisa print kemudian dikirimkan ke customer atau ke klien. Nah, dari aktivitas penagihan ke customer ini, nanti project yang di sini ini akan ada informasi. Nah, dari biaya yang dikeluarkan berapa, kemudian sudah ada income atau revenue berapa atas proyek tersebut, sehingga nanti kita tahu secara statistik data proyek ini marginnya berapa gitu. Nah, sampai tahap ini berarti sudah margin sekian atau statistiknya seperti ini. Nah, ketika kita membuat project update, misalnya laporan progres kedua, nah ini sudah berapa persen, misalnya 30%, dilaporkan tanggal sekian, ini summary-nya. Nah, ini statistiknya juga langsung keluar sesuai dengan keadaan pada saat itu. Seperti itu. Jadi di sini kita tahu histori pelaporan project ini seperti apa gitu. Seperti itu. Oke, kemudian reporting di project manajemen Odoo ya, kita bisa ngecek yang tadi terkait dengan project update, kemudian terkait dengan pekerjaan, detail pekerjaannya, aktivitasnya. Nah, ini kalau kita schedulekan activity sebenarnya misalnya kayak meeting atau kapan, siapa yang akan meeting, ini summary-nya, schedulekan. Nah, semua aktivitas ini kita bisa monitoring. Ini ada tampilan activity, mana activity. Nah, ini kapan akan ngapain, aktivitasnya apa gitu. Ini kalau hijau berarti ke depan, kalau maksudnya masih ke depan ya, masih akan datang. Tapi kalau ada sesuatu yang kelewat, misalnya ini seharusnya dilakukan tanggal 6 tapi tanggal 5 tapi sekarang belum dilakukan. Nah, ini akan merah. Jadi secara statistik di aktivitas pun di sini akan ketahuan, oh ini merah nih gitu dari project ini karena ada yang belum dilakukan. Seperti itu. Nah, ini bisa kita menambahkan di project, bisa di aktivitas. Jadi activity itu bisa macam-macam, di mana mau meletakkan data activity tersebut. Nah, seperti itu. Jadi nanti di monitoring ini mana yang sudah, mana yang belum itu. Seperti ini. Nah, di reporting juga kita bisa lihat analisis dari task tersebut. Misalnya per project atau per aktivitas atau per orang gitu ya. Misalnya kita setting ke project atau customer ya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin terkait dengan project management di sistem Odoo seperti itu. Intinya dari aktivitas project kita itu bisa dihandle dari
rencana biaya, kemudian aktivitas, kemudian pelaporan dan lain-lain. Mungkin seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.